Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu, saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama lagi untuk merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Bukakan kebenaran-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini bisa bersama-sama dan kita akan merenungkan firman yang diambilkan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Saya akan membacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Elia kita tahu adalah seorang nabi Tuhan yang luar biasa sekali. Sebelum yang kita baca ini, ada peristiwa di Gunung Karmel di mana Elia membunuh 450 nabi Baal. Jadi ada demonstrasi kuasa Tuhan di sana. Jadi Elia dengan nabi-nabi Baal ini ingin menunjukkan siapa Allah yang benar. Dan Tuhan Allah dari Elia lah yang akhirnya menunjukkan kuasanya. Sehingga 450 nabi Baal itu semua dibunuh oleh Elia. Luar biasa. Gagah perkasa, gagah berani. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah itu, nah ini, Elia mendengar kabar, Ini saya cepatkan ceritanya karena sebelumnya itu ada peristiwa bagaimana Elia berdoa dengan pernyataan awan setelah telapak tangan dan seterusnya. Di selanjutnya adalah Elia ini kemudian mendengar kabar dari suruhan atau orang suruhan dari Isabel yang mengatakan bahwa Isabel itu marah besar. Marah karena apa yang dilakukan oleh Elia. Bahkan Isabel bermaksud untuk menghabisi Elia. Lalu apa yang terjadi? Nabi Tuhan yang gagah perkasa itu ketakutan. Dia pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu dia ingin mati. Saudara, sungguh berbalik keadaannya dengan ketika dia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Kenapa bisa demikian? Kalau kita pelajari, kita menemukan kuncinya adalah dia mendengar kabar buruk. Dia mendengar kabar atau berita dari suruhan Isabel. Nah, itu baru kabar. Baru dengar. Sudah ketakutan luar biasa. Saudara, ternyata apa yang didengar itu mempengaruhi. Betul yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengarnya firman, kebenaran, kabar baik, maka yang terjadi adalah kita punya iman. Kita punya pengharapan. Tetapi kalau yang didengar seperti Elia tadi, dia mendengar kabar yang tidak baik dari Isabel. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran, runtuh imannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penting kita selalu memperdengarkan firman Tuhan supaya telinga kita dengar. Tetapi di zaman sekarang mendengar tidak melulu dengan telinga. Mendengar tidak selalu dengan telinga di zaman sekarang. Karena di zaman media sosial, di zaman internet, orang bisa buka media sosial, WA, Facebook dan yang lain-lain tanpa mendengar
Ya, dia lihat saja, dia baca, itu bisa dia jadi ngerti. Bahkan tidak jarang yang dibaca itu hal-hal yang bisa melemahkan iman, hal-hal yang bisa meruntuhkan iman. Penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk baca yang positif. Ada kabar hoax, ada berita-berita buruk yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Jangan ikutin. Ya, apalagi di tengah wabah corona. Berita itu tiap hari begitu banyak. Tidak semua benar. Selalu imbangi dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan dengan keadaan saat ini? Sehingga kita tetap kuat. Sehingga kita tidak jadi lemah. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang positif. Pikirkan yang benar. Jangan yang negatif. Injil adalah kabar baik, pikirkan kabar baik. Bawa kepada dunia kabar baik. Sekarang kenyataannya wabah corona sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Bagaimana saya bisa bawa kabar baik? Kabar baik seperti apa? Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, kita percaya, kita dipelihara, kita dilindungi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, jangan sampai justru kita ini mengikuti arus dunia. Dunia penuh ketakutan. Kita harus berdiri teguh. Kita punya pengharapan. Kita berbeda dengan dunia. Dunia tidak punya pengharapan, ketakutan, khawatir. Harusnya kita memberikan kabar baik kepada mereka. Perdengarkan kabar baik. Dengar yang baik. Perkatakan yang baik. Tuliskan yang baik. Posting hal-hal yang positif. Pengharapan-pengharapan, janji Tuhan, firman Tuhan. Supaya menguatkan. Ya, kalau kita dengar, memang orang lebih senang. Kadang-kadang lebih cepat tertarik ya kalau dengar kabar yang kurang baik. Ya, berita yang baik kadang-kadang diabaikan. Kabar buruk langsung cepat-cepat. Saya mau beritahu saudara hari ini. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengar kabar baik. Kabarkan yang baik. Firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Kita belajar dari Elia yang sempat ketakutan. Mari belajar untuk kita tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Ingin mati karena ketakutan, karena mendengar kabar buruk. Sekarang kabar baik dari Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus Juru Selamat. Dia akan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Renungan singkat firman-Mu pagi ini sudah disampaikan. Kau yang tolong kami untuk bisa menerapkan dalam kehidupan. Sehingga kami punya pengharapan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkati sertai aktivitas hari ini. Jagai dengan darah-Mu tutup bungkus kami semua dan keluarga kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan lindungi. Jauhkan mara bahaya dan celaka. Jauhkan segala virus corona dan juga segala penyakit yang lain. Kami aman, kami dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sampai hari ini kita masih dalam situasi wabah corona di negeri kita. Tapi tetaplah semangat, tetaplah yakin dan percaya. Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.